Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita tentang volume benda putar. Kita bahas metode yang ketiga, yaitu metode cincin, lebih tepatnya cincin silinder. Oke, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama volume volume benda padat yang kita integralkan dengan tergantung pada fungsi tertentu. Kemudian yang kedua volume benda dengan metode cakram. Kemudian sekarang kita bahas metode cincin. Kenapa disebut metode cincin? Ya, karena nanti elemen-elemennya itu bentuknya menyerupai cincin. Menyerupai cincin. Nah, kita ilustrasikan pada gambar berikut. Jadi misalkan kita mempunyai suatu fungsi Y sama dengan Fx, kemudian bidang datar yang dibentuk oleh Y sama dengan Fx ini, kemudian dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, sehingga membentuk daerah R nih. Kemudian kita putar terhadap putarnya ada sumbu Y. Kita putar terhadap sumbu Y. Ya. Kalau benda ini, tadi R-nya ini kita putar terhadap sumbu Y, berarti bentuknya seperti ini. Seperti silinder, gitu ya. Seperti silinder tetapi namanya alasnya, kita lihat ini atasnya ini. Tutupnya itu tidak rata. Tergantung kepada nilai fungsi yang Fx-nya. Oke, dan metode cincin silinder ini bekerja dengan cara ini kita tetap sama, kita bagi jadi n bagian. Kalau tadi kan diputar, misalkan tadi kita putar terhadap sumbu Y, sekarang kita putar terhadap sumbu Y. Kita ambil satu bagian dan kita putar terhadap sumbu Y. Putar terhadap sumbu Y. Nah, terus jadinya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ini kalau daerah integrasi kita bagi menjadi n bagian, ya. Jadi kita lihat di sini, ini R1, R2, R3 dan seterusnya sampai Rn. Ini A sama dengan X1, S2 sama sampai Xn, itu sama dengan B. Kemudian masing-masing ini kita putar. Dari putaran kita putar terhadap sumbu X, hasilnya seperti ini, dari S1, S2, S3 dan seterusnya sampai Sn. Berapa volumenya? Ada V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Oke, sekarang kita ambil salah satu bagian. Kita ambil salah satu bagian. Salah satu bagian misalkan RK. Karena kita putar terhadap sumbu Y menjadi semacam ini. Menjadi silinder, ya, menjadi silinder yang kulitnya itu ketebalan kulitnya. Jadi tidak silinder utuh gitu, tapi silinder yang bolong tengah, ya, yang berlubang di tengah, kemudian tebalnya itu dibentuk oleh ini XK-1 dan XK, atau tebalnya ini adalah delta X. XK dikurangi XK-1 ini tebalnya delta X. Nah, sekarang berapa volumenya? Ya, kita lihat. Lihat satu volume di sini. Ya. Maka volumenya berapa ini? Sama, volumenya adalah VK. Ini berapa VK? VK berarti apa? Volume silinder besar dikurangi volume silinder kecil. Volume silinder besar berapa? Pi. Yang besar ini adalah R. Kita lihat R2, ya. Pi R2 kuadrat, ya, kali H. Oke. Dikurangi volume yang kecil. Berapa? Pi R1 kuadrat H. Ini volume yang besar dikurangi volume kecil. Oke, sehingga kalau ini kita buat, ini Pi R2 kuadrat min R1 kuadrat H. Oke. Oke ya. Kemudian R2 kuadrat minus 1 kuadrat. Ini bisa kita manipulasi menjadi apa? Pi R
2 min R1 ya, dikalikan R2 plus R1 gitu ya, dikalikan H. Ini selisih R2 dan R1. Selisih R2 R1 apa? Nanti delta X ya. Kemudian R2 plus 1. Oke. Jadi kita manipulasi sedikit. Ini Pi, kita kalikan 2/2. Ini 2Pi kali R1 plus R2/2. Oke. Dikali R2 min R1 kali H. Ini adalah apa ini tadi? R1 plus R2 dibagi 2 berarti apa ini? Rata-rata jari-jari. Kemudian R2 min R1 ini selisih jari-jari. Selisih jari-jari atau apa? Delta X kan? Delta X. Kemudian hanya ini apa? Tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan ada 2Pi, rata-rata jari-jari apa? Rata-rata jari-jari ya sebenarnya adalah jarak antara ini sumbu putar dengan, kita lihat rata-rata jari-jari kan berarti di tengah di sini. Di tengah jaraknya terhadap sumbu putar. Jaraknya terhadap sumbu putar apa? Ya rata-rata X-nya ini. Sehingga ini XK bintang. Hanya ini apa tinggalnya? Hanya ini apa? Tinggi. Berarti nilai fungsi kan? Nilai fungsi dari XK bintang. XK bintang. Selisihnya apa tadi? Selisihnya ini adalah delta XK. Oke, sehingga di sini kita dapatkan, saya tulis biru supaya berbeda. Ini menjadi apa? VK-nya menjadi apa? VK itu sama dengan 2Pi, rata-rata jari-jarinya adalah XK bintang. Jarak antara pertengahan ini dengan sumbu putar XK bintang dikalikan selisih apa tadi? Jari-jari. Ini delta X, kemudian hanya adalah F XK bintang dikalikan tinggi apa namanya, ketebalan itu. Nah, manipulasi sedikit kita geser ke sana. Ini delta XK. Ya, volume yang atau delta V kan. Sorry, ini delta V. V ke K atau delta V. Oke. Delta PK boleh, ini delta V saya lebih jelas. Oke, sehingga kita dapatkan, kita limitkan, jumlahkan, limitkan, integralkan, ya, jumlahkan, limitkan, integralkan, maka kita dapatkan P sama dengan limit delta X menuju 0 sigma K sama dengan 1 sampai N, kemudian 2Pi X K bintang kali Fx K bintang kali delta X. Ya, ini adalah integral 2Pi kita keluarkan, integral dari A ke B apa ini? 2Pi X kali Fx dx. Atau nanti yang lain kita akan menuliskan dengan apa? Sama dengan 2Pi integral AB X Y dx. Ya. Sehingga kita dapatkan volume 2Pi X Fx dx. Ya. Kita kembali 2Pi 2Pi X Fx dx atau 2Pi Y X Y 2Pi X Y dx. Oke, saya harapkan penjelasan ini cukup jelas. Nah, nanti tergantung pada kasus tertentu kalau perputarannya di sini bagaimana. Sehingga kita lihat nanti jaraknya ke sana. Ya, jarak antara elemen yang kita ambil dengan sumbu putar. Nanti kita akan perdalam itu pada saat kita latihan soal. Ya.
Kalau ke sana juga seperti itu, kan misalkan jaraknya kita putarnya terhadap garis di sebelah kiri sumbu X, X sama dengan min 1 misalkan, berarti ya jarak antara elemen ini dengan sumbu putarnya sana. Ini X-nya ya. Oke, nanti kita perdalam untuk beberapa kasus di latihan soal. Oke, terima kasih. Kita langsung menuju ke video berikutnya untuk latihan soal volume benda putar. Terima kasih.